Lanjutkan video sebelumnya, saya berbicara bahwa menurunkan TSS itu bukan hanya dengan metode saja, tapi juga dengan pemilihan bahan-bahannya. Tapi ingat juga, nggak semua bahan itu cocok untuk semua limbah. Contohnya kayak limbah dari pabrik tekstil, itu kan zat organik perwarnanya banyak. Sedangkan limbah dari pabrik sawit, itu lumpurnya banyak, serat hausnya banyak. Nah, pertanyaannya bahan apa saja yang bisa digunakan untuk menurunkan TSS dan bagaimana memilihnya? Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu metode klasik koagulasi. Nah, ini tuh metode klasik yang sering digunakan oleh pabrik-pabrik lah. Yang pertama itu ada alum atau tawas. Di sini udah pasti murah dan gampang lah didapetinnya. Dan alum atau tawas ini cocok untuk jenis atau tipe air limbah yang kekurangannya itu tinggi. Nah, tapi di sini kekurangannya itu pH-nya harus dikontrol dan menghasilkan lumpur yang banyak udah pasti. Yang kedua ada PAC atau polyaluminium klorida. Nah, ini tuh versi modernnya tawas yang tadi itu yang alum. Ini cocok untuk industri tekstil, farmasi, makanan dan minuman. Dan kelebihannya juga menghasilkan lumpurnya itu lebih sedikit nih. Nah, selanjutnya ada ferric chlorida. Nah, ferric chlorida ini cocok untuk bahan yang zat organiknya itu sangat tinggi. Tapi di sini tuh bahan ini tuh bisa membuat air lebih kecoklatan lah. Ya, selanjutnya ada kaporit atau kalsium hipoklorit. Nah, bahan ini tuh sering dipakai untuk disinfeksi, tapi juga bisa membantu untuk mengendalikan partikel. Nah, bahan ini tuh nggak dipakai buat bahan utama, tapi dipakai buat bahan tambahan lah si kaporit ini tuh. Setelah koagulan itu bekerja dan partikelnya sudah dinetralkan, tahap selanjutnya itu adalah membuat mereka lengket satu sama lain dan menghasilkan vlog yang besar. Nah, bahannya apa aja sih di flokulan ini? Bahan pertama itu ada polyelektrolit sintetis. Nah, di sini tuh ada 3 jenis utamanya. Yang pertama itu ada kationik, anionik, dan non-ionik. Nah, di sini tuh kelebihannya dosisnya sangat rendah, hasil vlognya juga sangat besar, dan bahan itu mudah mengendap. Tapi di sini kekurangannya itu harganya lebih mahal daripada koagulan. Dan bahan terakhir itu polimer campuran. Nah, di beberapa pabrik ini tuh sering dipakai PAC yang tadi atau polyaluminium klorid plus polimer kationik itu digabungkan, disatukan karena efisiensinya lebih tinggi di sini. Tapi kekurangannya udah pasti bahan biaya kimianya itu pasti meningkat. Nah, kita semua tahu bahwa tidak semua pabrik itu ingin bergantung semua pada bahan kimia. Nah, di sini ada beberapa bahan alami yang saya sarankan. Yang pertama itu ada biji kelor. Nah, caranya itu biji kelor tuh ditumbuk sampai halus. Setelah itu dicampurkan ke air limbah yang ada. Pokoknya di beberapa desa di Jawa itu, nah, teknik ini tuh dipakai pada warga itu untuk menjernihkan air sumur mereka, karena teknologi itu dibawa ke industri menjadi suatu low cost lah untuk pabrik menengah ke bawah tuh. Soalnya di biji kelor tuh protein kationiknya itu berfungsi sebagai koagulan alami. Yang kedua ada bentonit. Nah, bentonit itu apa sih? Bentonit itu tanah liat alami yang mempunyai sifat adsorben. Nah, itu sering dipadukan bersama koagulan kimia untuk meningkatkan efisiensinya. Yang selanjutnya ada zeolit yang mineral berpori itu. Ini tuh efektif untuk menyaring partikel halus sekaligus menyerap logam. Dari bahan di atas jelas tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Harus tahu dan kenali karakteristik limbahnya juga, kayak lumpur dan padatan kasarnya, limbah yang banyak bahan organiknya. Praktik terbaik di lapangan adalah menguji jar tes. Uji coba skala laboratorium dengan menggunakan bahan yang ada, digabungkan, lalu dipilih yang paling efektif dan ekonomis. Jadi balik lagi, soal menurunkan TSS itu bukan hanya soal alat IPAL, tapi juga soal bahan yang dipakai. Yang
terpenting juga memilih bahan untuk jenis limbah pabriknya masing-masing. Nah, di sini saya mau kasih tahu, jika kalian bingungan mau beli bahan chemical untuk menurunkan TSS di pabrik Anda, kalian bisa langsung hubungi GST atau Global Science Technology. Di sana mereka nggak jual chemical doang, tapi mereka juga melayani service maintenance IPA kalian. Jadi nggak perlu ribet lah untuk mikir nurunin TSS ini, karena udah teruji dan gak ribet jika memakai jasa Global Science Technology. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.